Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rahman Fadlan, NPM 41182191910001. Saya dari Universitas Islam 45 Kota Bekasi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dan Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Mata kuliah saat ini adalah Pertumbuhan Perkembangan Peserta Didik, dan dosen pengampu saya adalah Ibu Yunita Lasma MPD. Saya akan menjelaskan istilah-istilah dalam P3D. Yang pertama adalah pengertian perkembangan biologis. Perkembangan biologis yaitu perkembangan individu berupa perubahan fisik dalam tubuh individu. Perkembangan tersebut meliputi dari tinggi badan dan berat badan. Dan yang kedua adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengelola informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Dan yang ketiga, pengertian dari kematangan. Kematangan diartikan sebagai warisan biologi sejak lahir yang mempengaruhi perkembangan anak. Dan yang keempat, pengertian sosial. Sosial adalah semua hal yang berkaitan dengan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, berperilaku, berkembang sebagai budaya, dan mempengaruhi dunia. Ilmu sosial pun merupakan ilmu tentang perilaku kehidupan manusia sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat. Dan yang kelima, pengertian tentang emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi juga dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Yang keenam adalah pengertian tentang teori perkembangan tentang hidup atau lifespan. Adalah teori tentang perkembangan seseorang melalui tahapan. Dan pengertian yang ketujuh adalah pengertian periodisasi perkembangan. Periodisasi merupakan suatu upaya pengkajian dan pemahaman perkembangan dan pertumbuhan dengan melihat dari tahap demi tahap, bukan melakukan pemisahan tahap satu dengan yang lain. Dan pengertian yang kedelapan adalah pengertian kualitatif. Kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang dimana dapat memeriksa secara lebih rinci bagaimana metode penelitiannya dapat berjalan. Maka kualitatif ini dapat juga dikatakan sebagai metode untuk menekan dalam melakukan penelitian. Dan pengertian yang kesembilan adalah pengertian tentang moral. Moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Dan pengertian yang ke-10 adalah pengertian motorik. Motorik adalah segala sesuatu berupa gerakan. Namun, motorik juga dapat dikatakan sebagai proses kemampuan gerak seorang anak dalam sebuah gerakan biologi atau mekanika yang menyebabkan terjadinya suatu gerakan. Pengertian yang ke-11. Pengertian yang ke-11 adalah temperamental. Temperamental adalah kondisi di mana amarah seseorang tidak dapat dikendalikan dan dapat meningkat secara cepat. Temperamen ini terbentuk atas watak bawaan secara biologi seseorang. Sikap ini sangat sulit untuk diubah karena sudah melekat pada diri seseorang sejak lahir dan keturunan dari orang tua. Dan pengertian ke-12 adalah pengertian karakter. Karakter adalah sesuatu yang terdapat pada individu yang menjadi ciri khas kepribadian individu yang berbeda dengan orang lain, berupa sikap, pikiran, dan tindakan. Dan yang ke-13 adalah arti bakat. Bakat adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang secara alami dan bisa dikembangkan dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Dan pengertian ke-14 adalah pengertian perkembangan kepribadian pengembangan. Kepribadian berarti kemauan diri sendiri untuk menata aspek internal diri atau sikap batin, dan aspek perilaku eksternal diri, yaitu cara menampilkan diri atau tampak sisi luar diri di persepsi orang lain. Dan pengertian ke-15 adalah pengertian faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah pengaruh lingkungan hidup baik keluarga maupun masyarakat
yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Pengertian yang ke-16 adalah pengertian ekspektasi. Ekspektasi adalah harapan besar yang dibebankan terhadap sesuatu yang bisa memberikan dampak yang baik atau lebih baik. Pengertian ke-17 adalah pengertian organisme makhluk hidup yang terdiri dari banyak komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ke-18 adalah pengertian kuantitatif. Kuantitatif adalah penelitian yang umum ketika mengumpulkan dan menganalisis data. Pengertian kuantitatif berkaitan dengan angka dan statistik. Dan pengertian yang ke-19 adalah pengertian psikis. Psikis adalah kondisi mental seseorang. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti cara berpikir, pengaruh lingkungan, pendidikan, dan lain-lain. Pengertian ke-20 adalah perkembangan individu. Perkembangan individu adalah sebagai perubahan yang dialami individu menuju kedewasaan, baik fisik maupun psikis, dan berlangsung secara terus-menerus selama siklus kehidupan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.